Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya beliau nanti di yaumul akhir. Yang ketiga kalinya seperti biasa saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Ya, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah tilawah Quran, yang ketiga adalah pembelajaran atau materi, dan yang kelima adalah penutup. Monggo pada kesempatan pada malam hari ini, pertemuan kita yang ke-9 ya insya Allah, monggo kita buka, kita awali dengan umul kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu أعوذ billahi بالله من minasyaitonir الشيطان rajim. الرجيم بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kemudian kita sambung dengan beberapa ayat Quran yang insya Allah akan ditilawahkan oleh Bu Indah. Monggo kepada Bu Indah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Syukran jazakumullah kepada Bu Indah. Semoga dengan lantunan beberapa ayat Al-Quran tadi semakin menambah semangat kita, ya, menghangatkan dan mencairkan otak kita ya setelah seharian kita bekerja.
Dan pada malam hari ini pertemuan ke-9 nggih. Insyaallah tadi materi juga sudah dikirim oleh Ustazah Erlin. Monggo waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Ustazah Erlin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dihadirkan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, yakni majelis Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam keimanan. Ibu-ibu fillah, alhamdulillah ya, tidak terasa pada malam hari ini kita sudah menginjak pelajaran yang ke-9 ya. Dari level pertama ya ada 20 dan kita sudah pada pelajaran yang ke-9. Pada pelajaran yang ke-9 ini ya, insya Allah kita akan belajar bersama ya terkait dengan bacaan sholawat ya, sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di tata bahasanya kita menginjak ke poin ketiga ya, yang tentang ini fi'il ya, kata kerja. Di akhir pembelajaran yang ke-9 nanti ya, insya Allah kita akan belajar 120 kosakata ya. Khusus di malam ini sekitar 9 kosakata ya. Total dari pertemuan-pertemuan yang kemarin ya, di akhir pembelajaran nanti sekitar 120 kosakata yang sudah kita pelajari dan hampir sebanyak 27.926 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai pendahuluan, ibu-ibu fillah ya, sholawat untuk Nabi ya, di mana agar kita mampu ya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara efektif ya, maka di sini kita diingatkan kembali untuk mengingat betapa pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah Islam ini sungguh luar biasa. Ya. Jika kita sekarang adalah seorang Muslim, ya, 1.500 tahun yang lalu, ya, di mana setelah masa beliau dan itu juga di tempat yang jauh ya dari kita, yakni di Mekah, ya, maka ya semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah, ya, dan juga karena pengorbanan beliau, ya, sampailah Islam ini kepada kita. Ya. Maka kalau kita lihat ya dalam sirah kehidupan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena dakwah beliau dimulai ya dari awal-awal di Mekah, kemudian hijrah di Madinah, yang beliau tidak mengenal waktu ya di dalam berdakwah ya. Siang, pagi, siang, malam ya. Bahkan beliau itu dari suku ke suku ya, berdakwah dari suku ke suku ya. Barangkali ya Islam sampai ke kita ini adalah
mungkin ya melalui salah satu suku yang pada waktu itu beliau telah berdakwah dalam suku-suku itu ya. Kita di sini bisa merasakan betapa ya sungguh luar biasa ya pengorbanan Rasulullah SAW di dalam mendakwahkan Islam ini sehingga Islam itu sampai kepada kita semua ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Apa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai imbalan atas nikmat yang sudah kita terima ini ya. Apakah kita harus mengundang beliau ya untuk makan malam atau kita mengirim hadiah ya? Tentu itu tidak mungkin ya. Itu tidak bisa karena Rasulullah SAW sudah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu-satunya cara di dalam bentuk terima kasih kita ya, rasa syukur kita kepada Allah ya, atas perjuangan Rasulullah SAW adalah hanya melalui doa ya, yakni kita membaca sholawat. Ya. Nabi SAW ya, sesungguhnya beliau itu tetap memperoleh pahala ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita itu berdoa untuk beliau atau tidak? Ya, sebenarnya kemuliaan itu tetap bagi Rasulullah SAW. Ya. Maka kita akan mendapatkan ya, sesungguhnya kita itu akan mendapatkan pahala atas doa yang kita ucapkan ya, sholawat yang kita persembahkan untuk Rasulullah SAW ya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa setiap orang yang bersalawat untuk Nabi SAW maka ia akan menerima balasan dari balasan 10 pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Riwayat Muslim ya. Baiklah ibu-ibu filah, kita akan belajar ya kosakata yang ada di dalam bacaan sholawat ya. Bacaan pertama adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ada juga yang membaca di antara kita ada tambahan ya Allahumma sholli ala sayyidina ya, ada yang menambahkan sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad ya. Ini kita ambil pokok kalimat ya yang ada di dalam bacaan sholawat yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad ya. Allahumma ya Allah sholli berikan rahmat ala Muhammad atas Nabi Muhammad wa ala dan atas ali Muhammad keluarga Nabi Muhammad SAW ya. Allahumma ya artinya adalah ya Allah ya. Allahumma artinya ya Allah. Disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 5 kali ya. Kemudian sholli ya, sholli itu artinya berikan rahmat ya. Sholli artinya berikan rahmat. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an diulangi sebanyak 2 kali ya. Sholli berikan rahmat. Ala Muhammad ya, ala itu atas, Muhammad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian wa'ala ya, wa'ala sudah ya ini. Wa'ala kita sudah belajar dan atas ya. Bintang ini. Kemudian Ali Muhammad ya. Ali itu bisa berarti keluarga ya. Atau bisa berarti pengikut. Ya, artinya Ali itu bisa keluarga atau bisa pengikut. Disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 26 kali ya. Ini. Ya. Jadi kalau Ali ini artinya bisa keluarga, bisa pengikut. Ya, kalau kita berselawat kepada Rasulullah ya secara otomatis kalau Ali ini artinya pengikut berarti ya kita ikut termasuk di dalam didoakan ya, ikut di dalam doa yang sholawat yang diucapkan oleh orang-orang mukmin ya. Kemudian ahli ya, bedanya dengan ahli. Kalau ahli itu artinya keluarga saja. Ya, ini ahli itu keluarga. Kalau ali artinya bisa keluarga atau bisa pengikut. Ya. Bisa dipahami ya ibu-ibu ini kedua arti kata ini ya. Kata ali sama ahli ya. Ali artinya keluarga atau pengikut
ya. Ahli ya artinya keluarga saja. Ya, ahli. Ya. Pesan dari ayat ini ya, pesan dari kalimat ini ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Allahumma sholli ya, sebenarnya ini bermakna adalah ya Allah, ada 4 ya, 4 makna yang terkandung di dalam kalimat Allahumma sholli. Ya Allah, berikan rahmat ya. Limpahkan rahmatmu kepadanya, jadilah engkau ya Allah itu sangat baik kepadanya, kemudian tinggikan namanya dan tinggikan tempat kedudukannya ya. Jadi satu kalimat sholli ya, Allahumma ya Allah sholli ini ya, itu maknanya ada 4 ini ya. Artinya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah, Allah menjadikan Allah itu sangat baik kepada Rasulullah, kemudian tinggikan namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tinggikan tempat kedudukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penjabarannya ya. Jadi Ali itu memiliki 2 makna ya tadi ya. Jadi Ali ini memiliki 2 makna. Yang pertama adalah keluarga dan yang kedua adalah pengikut ya. Jika kita mengambil makna yang kedua ya, maka doa ini sesungguhnya ditujukan kepada kita juga ya, karena kita juga pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pada hakikatnya doa sholawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah itu sesungguhnya kembali juga kepada diri kita semua ya, umat Islam. Mari ibu-ibu fillah kita ucapkan, kita praktekkan dengan penuh penghayatan dan perasaan. Saya ucapkan bahasa Arabnya, ibu-ibu mengucapkan arti bahasa Indonesianya. Ya. Allahumma Ya Allah, sholli berikan rahmat ala Muhammad atas Nabi Muhammad wa ala dan atas ali Muhammad keluarga Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Bisa diulangi secara mandiri 2 kali. Dipersilahkan. Allahumma ya Allah, sholli dan rahmat ala Muhammad atas Nabi Muhammad wa ala dan ali Muhammad keluarga Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan rahmat atas Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Bisa dipahami ya ibu-ibu sampai sini ya. Kemudian bacaan kalimat yang kedua adalah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ya. Kama seperti shallaita, engkau telah beri rahmat ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim wa ala dan atas ali Ibrahim keluarga Nabi Muhammad. Kama ya, kama itu artinya adalah seperti ya. Jadi bisakah, ka itu juga artinya seperti atau bisa seperti apa ya. Sebagaimana ya, ini kama, sebagaimana atau seperti ya, itu. Bisakah kadang-kadang disebutkan dengan kata ka ini, juga dengan kata kama, artinya sama, seperti ya. Bisa dipahami ya ibu-ibu ini? Jadi seperti Insyaallah. ka atau kama. Seperti. Kemudian sholaita, engkau telah
engkau telah berikan rahmat. Sholaita. Sholaita, engkau telah berikan rahmat. Ya, ini nanti di fi'il ya. Kemudian sholaita ala, ya, sholaita ala. Engkau telah berikan rahmat atas. Ya, wa ala ini juga sudah ya. Ya. Ala Ibrahim ya. Ali tadi artinya apa? Ali keluarga pengikut atau pengikut. Ya, Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sebutkan dalam Al-Qur'an ini sebanyak 69 kali ya. Jadi kama sholaita ala Ibrahim ali Ibrahim ya. Ya Allah, engkau telah memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam posisi dan kepemimpinan di mana semua muslim, Kristen dan orang-orang Yahudi menerimanya sebagai seorang nabi. Pesan dari kalimat ini ya di dalam kalimat sholawat ini adalah ya Allah, engkau telah memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam posisi dan kepemimpinan di mana semua muslim, Kristen dan Yahudi menerimanya sebagai nabi. Ya Allah, beri Nabi Muhammad SAW juga kedudukan sehingga semua orang di bumi ini menerima beliau sebagaimana nabimu yang terakhir. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Mari kita praktekkan dengan penghayatan dan perasaan ya. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Ya. Kama seperti sholaita engkau telah beri rahmat ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim ala dan atas Ali Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim. Kama sholaita seperti engkau telah beri rahmat Ibrahim atas Nabi Ibrahim ala Ali Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim seperti engkau telah beri rahmat atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sama seperti sholaita, engkau telah beri rahmat ala atas Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa ala dan atas ali keluarga atau pengikut Ibrahim, Nabi Ibrahim. Bisa dilanjutkan ibu-ibu? Kemudian kalimat berikutnya adalah innaka hamidum majid. Ya. Innaka sesungguhnya hamidun maha terpuji ya, hamidun maha terpuji, majidun maha mulia ya. Hamidun maha terpuji, majidun maha mulia ya. Innaka ya, inna artinya sesungguh ya, sungguh. Ka artinya kamu. Nah, innaka sesungguhnya kamu atau sesungguhnya engkau. Ya. Kemudian hamidun, ya hamidun itu dari kata alhamdu, segala puji. Maka hamidun maha terpuji. Ya. Di kalimat ini, ya. Alhamdu, ya, bentuk tunggalnya ini segala puji. Hamidun maha terpuji. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 17. Ya. Kemudian majidun, ya, itu dari kata majadun. Majadun, ya, artinya kemuliaan, keindahan. Ya.
Ya, maha mulia, majidun. Ya, polanya sama dengan ini. Ya, ini. Hamdu, hamidun. Ya. Majidun, majidun. Ya. Maha mulia. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Ya. Ya, pesan dari kalimat ini, ya, doa ini adalah, ya Allah, Engkau telah memberikan nikmat besar kepada kami. Engkau telah mengutus seorang nabi yang sangat baik untuk kami. Engkau maha baik dan Engkau maha penyayang. Engkau begitu memperhatikan kesejahteraan kami. Engkau maha mulia. Ya Allah, Engkau maha mulia. Engkau pemilik semua sumber daya. Hanya Engkau sendiri yang bisa memberikan pahala terbaik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita praktekkan. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Innaka Sesungguhnya Engkau hamidun maha terpuji, hidun maha mulia. innaka Sesungguhnya Engkau hamidun maha terpuji, hidun maha mulia. hamidun Maha terpuji, innaka Sesungguhnya Engkau dun Maha mulia. innaka hamidum majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, Maha mulia. Bisa dipraktekkan secara mandiri. Innaka, sesungguhnya Engkau Hamidun, Maha terpuji, Majidun, Maha mulia. Innaka Hamidun Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, Maha mulia. Oh, bisa dipahami ya sampai sini. Allah. Kita pelajari ya bagian yang kedua, di mana hanya ada 2 kata baru, ya, barokah sama barik, ya. Karena Allahumma, ya, sudah kita pelajari, ya. Ini. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Ya Allah, ya. Ala Muhammad, Atas Muhammad atas Nabi Muhammad. Wa ala dan Dan atas atas ala Ali Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad. Nah, ya. Allah ini. Hanya ini kalimat ini. Barik, ya. Berikan keberkahan. Ya, ini termasuk fi'il amr ini ya. Berikan keberkahan. Ya, artinya ini, dihafalkan aja ya. Barik itu artinya berikan keberkahan. Allahumma, ya Allah, berikan keberkahan ala Muhammad atas Nabi Muhammad, wa ala dan atas atau pengikut Nabi Muhammad. Berarti fi'il, Bu. Ya ini fi'il, ikut fi'il. Nanti di fi'il kan ada 3 ya. Nanti ada tahapannya. Ya. Belakang ya nanti kita pelajari berikutnya. Dihafalkan aja ya. Barik itu artinya berikan keberkahan. Id Mubarak, ya, ini sama. Hari yang penuh berkah. Barakallahu fiik. Ya. Dari ini barokah. Berkahan Allah Barak itu ya, ini ya satu kata aja. Barik, berikan keberkahan. Barik. Sudah dipelajari. Barik. Ya. Pesan dari kalimat ini, doa ini adalah di bagian pertama sholli ala. Disebutkan makna barokah. Ya. Terkandung juga, namun kita mengulangi permintaan tersebut ya dengan kata-kata yang berbeda untuk
untuk mengungkapkan ya keterikatan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barokah itu sebenarnya sama ya, tapi barik ini satu ungkapan bentuk kata-kata yang berbeda dengan barokah ya. Ya ini menunjukkan kalau dalam bahasa Arab tuh sungguh ungkapan yang sangat indah gitu ya, di mana itu mengungkapkan bahwa adanya keterikatan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Arti barokah adalah kebaikan dan keberkahan. Itu juga berarti bertambahnya kebaikan dan keberkahan yang berkesinambungan. Ya, jadi barokah itu adalah suatu kebaikan atau keberkahan yang tidak saat itu ya, tetapi kebaikan dan keberkahan itu berkesinambungan ya, dari waktu ke waktu ya, dari saat ke saat ya. Kemudian barokah dalam tindakan. Ya. Barokah dalam tindakan. Jadi macam-macam barokah itu banyak ya. Barokah dalam tindakan itu artinya menerima mereka dan memberikan pahala terbaik untuk mereka. Ya. Kemudian barokah dalam keluarga, ya. Keberkahan di dalam keluarga. Ya. Artinya di dalam keluarga itu berkembang, kemakmuran, kesejahteraan, keberlangsungan dari generasi ke generasi. Ya. Ini keberkahan, namanya barokah. Kemudian doa keberkahan ini adalah untuk keluarga Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Ya, maka kita berdoa semoga Allah menjadikan kita itu sebagai pengikut sejati Nabi SAW. Ya, ini. Ya. Fa'alta, ya, engkau telah berikan keberkahan. Ya, barokah tadi ya. Ini nya sama ya. Tipenya ini di fiil ya, contoh ini ya. Ini soli solaita barik barokta, pola-pola ini nanti dipelajari di berikutnya. Ya. Kemudian ini sudah ya. Ya Allah, Engkau telah memberikan Nabi Ibrahim alaihissalam posisi dan kepemimpinan di mana semua Muslim, ya, sama ini tadi. Ya. Maka sambil bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kita harus mengingat pengorbanan beliau untuk kita. Dan ingatlah juga bahwa beliau diutus sebagai guru pertama Al-Quran. Ya. Maka berdoalah, ya Allah, bantu saya menjadi murid, ya, murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bantu saya agar mampu belajar Al-Quran dan hadis secara rutin. Ya, jadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dan bukti bahwa kita itu adalah muridnya, ya, pengikut sekaligus muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita berupaya untuk belajar, ya, belajar Al-Quran dan belajar hadis secara rutin. Ya, maka di sini ada evaluasi, ya, evaluasi pada diri kita masing-masing. Berapa banyak waktu, ya? Jadi alokasi waktu. Berapa banyak waktu yang sudah saya habiskan atau berapa alokasi waktu yang sudah saya alokasikan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis ini. Ya, apakah saya beralasan bahwa saya sibuk, saya tidak punya waktu untuk itu, ya, tidak ada waktu untuk menjadi murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah kita benar-benar mencintai beliau? Ya, maka salah satu bukti kecintaan kita itu adalah, ya, kita mencintai Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari, ya, bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran, bagaimana bisa kita mencintai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak paham, ya, tidak paham isi yang ada di dalam Al-Quran maupun isi yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka rencanakan, tetapkan waktu untuk belajar Al-Quran dan hadis di setiap harinya. Ya. Dan ya alhamdulillah kita syukuri, ya, kita walaupun satu pekan sekali, ya, tapi
alhamdulillah sudah ada alokasi waktu ya untuk kita belajar bahasa Arab, dan masih banyak sebenarnya forum-forum yang bisa kita ikuti ya untuk meningkatkan kapasitas kita di dalam kita memahami bahasa Arab sekaligus kita memahami bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis Rasulullah SAW ya. Karena bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia ya, tetapi bahasa Al-Qur'an dan bahasa hadis itu adalah bahasa Arab ya. Maka kita harus belajar bahasa Arab ya. Ini. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Insya Allah ini bersama ya. Nah ini kita praktekkan dengan penghayatan dan perasaan ya. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Kama seperti barokta engkau telah beri keberkahan ala Ibrahim atas atas Nabi Nabi Ibrahim wa ala dan atas ali Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim. kama barokta ala Ibrahim Seperti engkau telah beri keberkahan atas Nabi Ibrahim ali Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Dipersilahkan ibu-ibu untuk mempraktekkan secara mandiri. seperti barokta engkau telah beri keberkahan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim wa ala dan atas ali Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim. Kama barokta ala Ibrahim seperti engkau telah beri keberkahan atas Nabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim. Sama seperti barokta engkau telah beri keberkahan wa ala dan atas ali dan Ibrahim atas keluarga Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Kemudian ini sudah ya. Jadi innaka hamidum majid ya. Tadi sudah kita pelajari. Innaka sesungguhnya engkau hamidun maha terpuji, majid, maha mulia. Di terakhir kalimat. Ya ini ilustrasi ya. Ketika kita bayangkan kita berada dalam gurun pasir ya yang sangat panas, yang tidak ada apa-apa. Kemudian kita haus, lelah dan sebagainya ya. Kita tidak punya perbekalan, ketika itu datang seorang penolong ya. Ini ibaratnya bagaimana kita dalam keadaan jahiliyah ya, kemudian hidayah itu datang kepada diri kita dan Rasulullah SAW adalah beliau ya yang menolong kita semua umat Islam ini untuk berada di jalan Islam ya, di jalan cahaya yang benar ya. Maka berusahalah untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara membaca tentang sirah kehidupan beliau dengan mengikuti sunnahnya. Sekali lagi penting bagi kita untuk kembali menjadi sangat penting sekali, menjadi sangat urgen untuk kita bisa berbahasa Arab ya, karena dengan bahasa Arab itu kita ya akan lebih mendalami ya apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an itu sendiri dan apa yang terkandung di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Alhamdulillah ibu-ibu untuk pelajaran 9A ya insya Allah sudah selesai dan kita akan dilanjutkan di 9B.
kita akan review ya. Jadi di pelajaran 9B ini ya, kita akan belajar ya terkait dengan fiil ya. Fiil kata kerja khususnya fiil madi ya. Fiil madi ya, madi. Fiil apa Ibu-ibu? Fi'il Madi. Fi'il madi. Polanya ini sama ya. Fa'ala, fataha, ja'ala. Banyak sekali ya sebenarnya. Nasoro, kemudian akhoda. Ya. Banyak. Kita di pelajaran ini ya juga akan menggunakan ini gerakan TPI ya, akan menggunakan ini juga gerakan TPI ya, supaya kita mudah mengingat ya. Gerakan utamanya adalah dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersamaan ya. Kita review ya sedikit. Belum muncul, Mbak. Oh, belum? Belum. Kok nggak bisa ya? Bentar, ini tadi berarti stop dulu ya. Sudah ya? sampun. Jadi ini. Fi'il. Kita akan belajar fi'il, khususnya di pelajaran pada malam hari ini fi'il madi. Ya, review pelajaran sebelumnya. 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Masih ingat, Ibu-ibu? 3 bentuk kata dalam bahasa Arab ada apa? Berapa? Ada 3. Yang pertama adalah apa, Ibu-ibu? Lupa. Nih, ya. Yang Isim fi'il huruf. Isim disebut kata benda. Kata benda. Kata benda. Ada al atau ini tandanya isim itu atau kata benda itu ada awalnya ada ini al. Atau kalau tidak ada al, di akhirnya pasti ada ini. Ya. In. Ya, ini tinggal kedudukannya nanti. Ya, apakah dia sebagai apa nanti ya nanti malah bingung ya. Jadi kalau tidak ada al pasti ada ini. Misalkan ya al-kitabu ya. Kemarin kan sudah dipelajari ya. Kalau menunjukkan al itu menunjukkan apa? Ada alnya itu menunjukkan apa? Kata benda itu sudah ma'rifah ya. Ma'rifah. Jadi menunjukkan bahwa misalkan al-kitabu berarti bukunya itu sudah jelas, buku yang itu gitu sudah ada. Tapi atau kitabun itu kitab yang mana ya itu belum jelas. Ya. Ini. Ya, ada tandanya ini aja. Ya. Kalau bentuk jamak itu ya ada al di awal, kalau di akhir ini ada un, in, an, ya ini bentuk jamak. Sudah ingat ya Ibu-ibu ya? Isim kata benda. Jadi 3 bentuk kata dalam bahasa Arab itu mesti 3 itu. Ya. Kalau tidak isim, fi'il, ya harfu atau partikel. Diolah-alik ya pokoknya adanya itu di bahasa Arab itu. Ya, 3 ini aja. Jadi kalau antum nanti jenengan semua itu bisa semua, paham ini semua, ya sudah, tinggal ngapalin aja kata bendanya itu apa gitu. Bahasa Arabnya kata benda ini apa, kata benda ini apa gitu. Susunannya tapi di dalam bahasa Arab itu susunan itu pasti ada ini 3 ini ya. Ada kata benda yang disebutkan isim, yang kedua adalah fi'il ya. Kata kerja, fi'lu atau fi'il ya, kata kerja. Ya, kata kerja itu adalah kata yang menjelaskan tentang suatu aktivitas. Ya, itu kata kerja, fi'il. Kemudian yang ketiga adalah harfu. Ya, harfu itu apa? Partikel. Ya, partikel yang menggabungkan. Jadi
nggak bisa berdiri sendiri, ya. Fi, di, lu di mana, apa, di apa, kan nggak bisa berdiri sendiri. Beda dengan isim, fi'il itu kan sudah menunjukkan sebuah arti gitu ya. Tapi kalau harfu atau partikel itu belum bisa menunjukkan sebuah arti. Jadi nggak bisa berdiri. Pasti bergabung dengan kata benda atau kata kerja. Ya, ini. Misalkan fi fasli, ya, di dalam kelas, ya pasti gitu. Jadi mesti gabung gitu. Ada keterangan setelah huruf itu, pasti ada kata kerja, kata bendanya. Ya. Kemudian 4 kunci penting tentang kata depan. Ya, kata depan kemarin kita sudah belajar ya. Ingat enggak? Kata depan. Hada, hadihi. Dalika, tilka. Nah, ini kata depan. Ini juga apa? Isim isaroh namanya. Isim isaroh. Isim yang menunjukkan. Ya. Hada untuk yang dekat maskulin. Benda-benda maskulin. Pakainya hada. Kalau hadihi, benda-benda feminim. Pakainya bukan hada, tapi hadihi. Misalkan benda feminim kemarin tandanya apa? Tak marfutoh. Oh, ya misalkan saja rotun. Saja rotun pohon, saja rotun. Nggak boleh hada saja rotun, nggak boleh. Tapi harus menggunakan isim isaroh yang mu'anas juga. Apa itu? Hadihi. Ya. Hadihi saja rotun. Ya. Kalau kitabun kan benda maskulin. Memakainya juga harus maskulin. Ya, isim isarohnya pakai apa? Hada atau dalika. Kalau jauh itu dalika, kalau dekat hada. Ya. Kalau jamak kemarin enggak lupa ya. Tilka. Tilka untuk muannas ya, feminim. Feminim untuk feminim. Haulai, hada, hadihi, haulai. Tilka, dalika, tilka, ulaika. Ya, ingat. Ya. Nah ini, ya, kata untuk menunjuk sesuatu. Bahasa Arabnya adalah isim isaroh. Ya. Isyarat, isim, kata benda isyarat. Ya. Isim itu kan kata benda, isaroh isyarat. Ya. Kata untuk menunjukkan sesuatu. Apa itu? Ya ini, hada. Ini. Di dalam Al-Quran banyak loh ya, 225 kali. Haulai. Ya, ini. Tapi bentuknya benda-benda jamak ya. Jamak nanti pakainya ini. Haulai. Ya, 46 kali. Kemudian dalika. Nah, ini untuk benda maskulin ya, pakai ini. Yang jauh itu artinya itu pakai dalika. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 478 kali. Ya, di awal surah Al-Baqarah ya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal kitab itu ya, dalikal kitabu la tidak ada raiba fi raiba keraguan fihi di dalamnya. Ulaika. Ya. Tapi bentuk jamak tadi. Untuk jamaknya. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 204 kali. Nah, ini dihafal ya. Jadi kata untuk menunjukkan sesuatu atau disebut di dalam bahasa Arab kaidahnya adalah isim isaroh. Isaroh. Bisa dipahami? Ini review ini. Review pelajaran yang kemarin. Ya, ini. Hada hadihi. Dalika tilka. Nah, 43 kali. Ya, bentuk jamak sama antara maskulin dan feminin. Ya, ini review ya, insya Allah sudah kita review pelajaran yang kemarin ya. Mari kita di malam hari ini ya kita pelajari tentang fiil ya. Insya Allah telah dibagi
setiap materi ke dalam bagian-bagian yang sangat kecil ya. Ini untuk memudahkan kita di dalam berlatih. Kalau pengen bisa berbahasa Arab, ya itu kuncinya harus tahu isim, harus tahu fiil, dan harus tahu harfu. Ya. Nanti kaidah-kaidah lain itu kalau yang dasar ini sudah kita dari, insya Allah untuk kaidah-kaidah lain bisa kita ya. Jadi fi'li atau fi'il itu artinya kata kerja. Kalau isim artinya Ibu-ibu? Isim kata benda. Kata benda. Ya, Masya Allah, kata benda. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Kalau harfu? Partikel. Huruf. Ya, diulang lagi nih, ya Masya Allah. 3 bentuk kata dalam bahasa Arab, ya, isim kata benda, fi'il kata kerja, harfu atau partikel. Coba ibu-ibu diulang secara mandiri. Ini isim kata benda, isim kata benda, kata kerja, fi'il kata kerja, harfu partikel. Nah, insya Allah bisa dipahami ya ini ya. Nah, ini kata kerja. Jadi dalam bahasa Arab, sebagian besar kata kerja itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Dalam bahasa Arab, sebagian besar dari fi'il itu terdiri dari 3 huruf. Ya. Huruf akarnya itu cuma 3. Ya ini fa. Contohnya ya ini kan bisa bermacam-macam. Fa, a, la. Ya, 3 huruf. Do, ro, ba. Da, ha, ba. Ya 3. Ya. Fa, ta, ha. Ja, a, la. Ya gitu. Ya. Bisa dipahami ya ini ya? Insya Allah. Kita lanjutkan. Ya, contohnya ini. Fa'ala. Fataha. Fa. Nasoro. Loroba. Itu dari fa, ta, ha. Nasoro itu huruf na, so, ro. Ya, doroba, ya, polanya seperti ini. Dalam bahasa Arab, ya, yang perlu kita pahami di sini tentang fi'il ini, dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk kata kerja. Ya, ada 3 bentuk kata kerja. Yang pertama adalah bentuk madi. Madi. Ya. Bentuk lampau. Lampau. Lampau atau yang telah dilakukan. Ya, yang telah dilakukan. Bentuk lampau. Pas. Yang kedua adalah bentuk mudhari. Mudhari, ya, mudhari. Ya. Artinya bentuk sekarang, ya. Yang belum dilakukan, ya, sesuatu pekerjaan yang belum kita lakukan atau sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan, yaitu fi'il mudhari. Tapi kalau yang sudah, yaitu namanya madi. Sesuatu yang sudah kita lakukan itu madi, ya, fi'il madi. Tapi sesuatu yang belum kita kerjakan atau sedang kita kerjakan atau akan kita lakukan, yaitu bentuk mudhari. Dan yang ketiga adalah bentuk amr, ya, perintah. Ya, nanti ada cirinya. Madi itu cirinya seperti apa, mudhari itu seperti apa, amr seperti apa, ya ini ada sendiri, ya, ada sendiri. Ya. Bisa dipahami Ibu sampai sekarang? Sampai ini? Insya Allah. Mudhari. Madi yang lampau, mudhari, ya,
Penjabarannya adalah suatu aktivitas yang belum kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan. Ya. Amr perintah, ya. Iqra yaitu amr, ya. Iftah, Iqra bacalah, ijlis duduklah, ya. Iftah, ya bukalah, nah, itu amr. Ya. Kemudian madhi, ya bentuk lampau. Artinya suatu aktivitas yang telah kita lakukan. Contohnya ini, ya polanya seperti ini, ya polanya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran pola bentuk fi'il madhi ini sebanyak 9.000 kali, ya, dengan berbagai fi'il madhi, ya. Ini ada 9.000 kali. Nah, polanya seperti ini. Kalau kita gabungkan dengan apa? Domir. Kemarin ingat nggak domir itu apa? Ibu-ibu. Domir adalah kata ganti. Ya. Kata ganti. Kata ganti. Ya. Kata ganti yang terkait. Ya, itu domir. Kata ganti yang terkait. Fa'ala. Ya, fa'ala artinya dia telah melakukan. Berarti ya suatu aktivitas yang sudah dilakukan. Ya. Fa'ala itu dia telah melakukan. Fa'alu, ya ini kan domir kayak kemarin ya, hum, ya, hum, ta, ana, antum, nahnu, kemarin domirnya. Jadi fa'ala dia gerakannya seperti ini, kanan. Satu jari telunjuk menunjuk ke kanan tapi bukan ke bawah. Kalau yang kemarin kan ke bawah untuk kata benda. Kalau untuk kata perintah ke atas. Fa'ala dia telah melakukan. Fa'alu mereka telah melakukan. Fa'alta kamu telah melakukan. Fa'altu ya kalau ana fa'altu saya telah melakukan. Kemudian fa'altum ya fa'altum kalian telah melakukan. Fa'alna kami telah melakukan. Ya. Saya ulangi gerakannya ya agak ke atas dengan satu jari telunjuk menunjuk ke kanan ya ke samping kanan. Fa'ala kita telah melakukan. Fa'alu mereka telah melakukan. Fa'alta kamu telah melakukan. Fa'altu saya telah melakukan. Fa'altum kalian telah melakukan. Fa'alna kami telah melakukan. Bisa dipahami? Agak susah ini, Bu. Ini kata kerja, ya kata kerja bentuk madhi. Ya ini aja, kan tinggal ngapalin ini, ya. Dasarnya kata akarnya itu dari fa'ala ini. Fa'ala ini. Ya nanti kalau sudah bersambung dengan domir, itu berubahnya ini. Misalkan hum itu jadi ya, fa'alu gitu. Kalau anta ya, anta jadi fa'alta. Kalau ana ya jadinya fa'altu. Misalkan dirubah fiilnya ya, fataha. Kalau fataha jadi apa? Mereka itu. Mereka. Jadi Fatahu. kami. Fatahu. Fatahu ya. Kalau kamu jadi apa? Fa'alna. Fatahta. Kalau ana jadi fatahtu. Fatahtu. Ya, fatah menjadi fatahtu. Kalau kalian antum jadi fatahtum. Kalau kami menjadi
Fatahna. Nah, Ya gitu aja. Cuman gitu aja. Nggih, ini baru soalnya, Bu. Ya, jadi sebenarnya mudah gitu ya. Nggak ada yang sulit insya Allah ya. Nanti misalkan saya kasih contoh lagi. Nanti ya ini kok bentar. Akhoda atau dahaba. Akhoda gitu aja ya. Akhoda. Saya kalau nulis pakai mana ya? Ini ya. Nggak bisa sih. pakai whiteboard Mbak coba. Oh iya, Ini. bisa. Iya, bisa. Nggak bisa ya buat nulis. Oh nggak bisa. Nggak bisa mau. Ya. Akhoda. Akhoda. Ya. Akhoda. 3 huruf ya. Fiil akhoda. Akhoda artinya apa? Mengambil. Ya. Mengambil. Akhoda artinya mengambil. Ya. Kalau dihubungkan dengan domir anta, domir hum, apa? Akhodu. Domir anta. Akhota. Kalau domir ana? Akhottu. Kalau domir antum? Akhottum. Domir nahnu? Akhotna. Ya gitu aja polanya. Kalau yang dia tadi, Bu. Dia tadi ya. Akhoda tadi. Akhoda itu ya dia telah mengambil. Ya. Kalau mandi itu ada telah ya, karena sesuatu yang sudah kita kerjakan. Ya. Jadi berarti akhoda itu dianya bisa laki-laki bisa perempuan. Nanti ada lagi ya. Akhoda huwa, dia laki-laki. Oh, laki-laki. Fa'ala dia laki-laki. Sebenarnya banyak, cuman di Al-Qur'an itu kan terbanyak kan ini gitu maksudnya. Sebenarnya untuk domir itu kan banyak, Bu. Jadi ada huwa, huma, mereka berdua laki-laki. Ya, nanti ada lagi ada fa'ala ini ya, fa'ala menjadi fa'ala panjang lanya. Itu kalau 2 orang laki-laki. Tapi ini kan jarang yang dipelajari itu yang Al-Qur'an, yang ada di Al-Qur'an. Kalau memang belajar bahasa Arab beneran gitu, banyak sekali domir ya. Domirnya huwa, huma, hum, dia, huma buat perempuan, berdua untuk laki-laki, 2 orang untuk perempuan, kemudian hunna ya, mereka perempuan ya. Kemudian anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma, banyak sekali domir itu ya. Tapi yang terbanyak ada di dalam Al-Qur'an itu ini aja ya, 6 ya, kira-kira hanya 6 domir ini. Bisa dipahami itu. Iya, insyaallah. Jadi polanya seperti itu ya. Ini fa'ala. Mari kita praktekkan. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan bahasa Indonesianya ya. Fa'ala. Dia telah melakukan. Fa'alu. Mereka telah melakukan. Fa'alta. Kamu telah melakukan. Saya telah melakukan. Fa'altum. Kalian telah melakukan. Fa'alna. Kami telah melakukan. Coba diikuti bahasa Arabnya aja. Fa'ala, fa'alu. fa'alu. Fa'altu. Fa'altu. Tum, fa'alna. Fa'altum. Fa'alna. Insya Allah bisa dipahami ibu-ibu. Allah. Ya, ini. Di bentuk madi sebenarnya ini lebih rinci lagi ya. Kalau bentuk madi yang ibu-ibu ingat itu ekornya.
ya, seperti pesawat ini loh. Yang diingat tuh ekornya. Kepalanya sama badannya itu sama, ya. Fa'ala ya misalkan ya, ini ekornya. Baru setelah dihubungkan dengan domir itu ekornya akan berubah. Nah, sedangkan kepala sama badannya itu tidak berubah. Contohnya tadi, ya. Fa'ala ya menjadi, kalau hum itu menjadi fa'alu. Yang berubah ekornya. Kalau domir anta ini yang berubah menjadi fa'alta. Ya. Kemudian kalau domirnya ana menjadi fa'altu. Ya. Kalau domirnya antum menjadi fa'altum. Kemudian domirnya nahnu menjadi fa'alna. Ya. Jadi yang berubah ini ekornya aja. Kalimat terakhir, ya, kata terakhir dari fa'ala menjadi yang la-nya aja ini yang berubah semuanya, tergantung dari domir. Nanti kalau dia perempuan itu bukan fa'ala tapi fa'alat. Fa'alat ya, ada ta. Ya. Tapi jarang ini ya, yang 6 domir ini aja yang dipelajari. Kalau pengen lebih detail lagi nanti bisa buka siap Ana untuk kursus bahasa Arab ya. Nanti di pelajaran bahasa Arab ya. Pelajaran bahasa Arab kalau ibu-ibu berminat ada 60 kali pertemuan. 60 kali pertemuan ya. 1 kali pertemuan 1 jam ya. Ini insya Allah ibu bisa nanti ya, karena muhadasah itu speaking ya, speaking. Selain kita belajar bahasa Arab, kita langsung praktek ya. Jadi bisa ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ismi Erlin Rosida, jitu min Magetan. Ya, bisa perkenal terus seperti ini. Itu di speakingnya, di muhadasahnya. Jadi belajar bahasa Arab, tapi kita juga mempraktekkan. Sebenarnya di sini juga termasuk ya, kita juga speaking, langsung praktek. Tapi pelajaran bahasa Arab yang kita pelajari ya di 3 level ini ya, 3 level kita ada di level 1 ini adalah khusus kita paham Al-Qur'an ya, dan bacaan-bacaan sholat ya. Makanya domir-domir yang dipelajari, yang dipraktekkan di pelajaran ini ya, di bahasa Arab ini adalah memang domir yang banyak keluar di Al-Qur'an. Ya, di Al-Qur'an kan domirnya kan ya, ini rata-rata 6 domir ini. Ya, huwa, hiya, anta, ana, antum, nahnu ya. Jarang, huma itu jarang ya. Bisa di fahim tuh. Fahimna. Fahim. Tuh. Kalau sendiri menjawabnya fahim tuh. Fahim tuh. Fahim tuh. Fahim tuh. Atau semua yang menjawabnya fahimna. Nah, ini kita praktekkan. Ya. Fa'ala apa? Fa'ala. Artinya apa, Ibu-ibu? Fa'ala. Nah, saya perlihatkan. Fa'ala, dia paham, dia telah fa'ala apa? Melakukan. Ini nah. Dia telah melakukan. Ya. Melakukan. Astagfirullah ya Allah. Nah, ingat-ingat fa'ala dia telah melakukan. Kalau ada pertanyaan ini artinya gimana? Hal fa'ala? Apakah dia telah melakukan? Ya, benar. Nah, hal fa'ala? Apakah dia telah melakukan? Jawabnya na'am. Fa'ala. Dia telah melakukan. Telah melakukan. Kalau ini, hal fa'alu. Apakah mereka telah melakukan?
Benar. Na'am. Fa'alu. Mereka telah melakukan. Mereka telah melakukan. Jawabnya na'am Na'am. Fa'alu. Ya, Ya, mereka telah melakukan. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang menjawab jawabannya ya. Hal fa'ala? Na'am. Na'am fa'ala. Hal fa'alu? Na'am. Fa'alu. Perbedaannya ya, kalau di isim dan harfu ya, kemarin kan polanya kan seperti ini. Misalkan robbuhu. Robbuhu ya, agak pendek ya, sejajar dengan pinggang. Robbuhu, robbi, robbukum, robbuna. Sama isim kata ganti ya, isim kata benda yang kita hubungkan dengan kata ganti ya. Kalau tadi ya fi'il madhi ya, polanya seperti ini ya. Hampir sama, mirip, tapi ya berbeda ya. Kalau isim ya contohnya itu ya, robbuhu, robbuhum, robbuka, robbi, robbukum, robbuna. Tapi kalau fi'il fa'ala ya, dia telah melakukan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu. Ya, ini bedanya. Kalau saya di fi'il itu menjadi tu. Tapi kalau di isim menjadi i. Ya, i. Kalau di isim ya, domir anta itu menjadi ka. Tapi kalau di fi'il menjadi ta. Ya, ta. Ya, kalau ana menjadi i, kalau di fi'il menjadi tu. Kalau di antum ya, di isim itu menjadi kum ya, robbu. Ya. Itu kalau di fi'il menjadi tum. Ya, di tum. Nah, kalau di isim robbuna, di fi'il fa'alna. Ya. Bisa dibedakan ibu-ibu, ini memudahkan ini ya. Isim maupun huruf ya, fi'il madhi ini polanya ini. Nanti fi'il mudhari polanya beda lagi ya. Ya, yang ini dulu ya, fi'il madhi dulu. Ya. Kalau ini kira-kira artinya apa, ibu-ibu? Hal fa'altu. Kamu. Kamu telah melakukan. Masya Allah, sahih, benar ya. Hal fa'alta artinya apakah kamu telah melakukan? Berarti jawabnya apa? Naam. Naam fa'altu. Ya. Saya telah. Benar, saya telah melakukan. Naam fa'altu. Kalau ini kira-kira artinya apa? Hal fa'altum. Apa artinya ibu? Ada yang bisa? Apakah kalian telah melakukan? Sahih ya. Apakah kalian telah melakukan? Maka jawabnya na'am. Fa'alna. Kami telah melakukan. Ya, kami telah melakukan. Ya. Kita praktekkan, saya yang membaca pertanyaannya ini. Hal fa'alta? Na'am fa'altu. Na'am fa'altu. Hal fa'altum? Na'am fa'alna. Na'am fa'alna. Bisa dipahami, Ibu-ibu? Insyaallah. Nih. Fi'il yang pertama adalah fa'ala. Artinya apa? Fa'ala?
Dia Dia telah telah melakukan. melakukan. Ya, diingat-ingat ya. Kata kerja pertama fa'ala. Ya, fa'ala itu dia telah melakukan. Kemudian kita tambahi kata kerja ja'ala. 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 Dia Ja'ala. Menjadikan. telah Artinya ja'ala. Dia telah menjadikan. Dia telah menjadikan. Ya, nih. Ubah satu huruf dalam pola. Ininya ya, a, la itu sama. Ya, fa diganti ja. Ja'ala. Ja'ala. Menjadikan. Berarti Telah Dia menjadikan. dia melakukan, ja dia telah melakukan. telah Ja'ala dia telah menjadi. ya. Ini. Ubah satu huruf dalam pola. Ya. Ini yang mirip-mirip ya. Ya. Ja'ala artinya dia telah Dia telah menjadikan. ya. Kalau fa'ala tadi artinya apa? Dia Dia telah telah melakukan. Bukan. Kalau fa'alu, Mereka telah Kamu melakukan. telah mereka. lakukan. Mereka telah melakukan. Kalau Mereka telah fa'alta, Kamu Kamu telah melakukan. kalau fa'altu, Saya telah melakukan. Saya. melakukan. Kemudian fa'altum, Mereka telah Mereka melakukan. telah melakukan. kan. Fa'alna, Kami telah Kami telah melakukan. melakukan. telah melakukan. Ya. Artinya belakangnya ini artinya jadi berubah. Ya. Fa'ala dia telah melakukan, diganti fa'alu, fa'u, ya. Mereka telah melakukan. Kamu telah melakukan. Fa'al, Saya telah melakukan. kalian telah melakukan. Nah, Kami telah melakukan. Ya, polanya seperti itu. Kemudian ja'ala, ya, ja'ala. Dia telah menjadi. Dia telah Menjadikan. janya semua. Nah, ini polanya tadi. Yang berubah ekornya. Ja sama a ini sama, ya. Yang berubah ekornya. Ja'ala dia telah menjadikan. Ja'alu artinya apa? Kamu. Ja'alu huwa hum. Mereka telah melakukan. Mereka telah menjadikan. Menjadikan. Pokoknya ini mereka. Mereka telah menjadikan. Ja'alta artinya Kamu telah menjadikan. itu Saya telah Saya menjadikan. ja'altum Mereka. Kalian. Mereka apa kalian? tum. Kalian. Tum tuh domirnya apa? Kalian. Kata gantinya. Gantinya. Dari Mereka. Enggak, bahasa Arabnya. Domir, kata ganti. Kalau menjadi tum ini sebenarnya Mereka. ta kan anta. Ya. Kalau Antum jamak. tu tadi apa? Dari domir apa? Tu. Tu saya. Nah, anak. Bahasa Arab bahasanya. Ana. Domirnya anak. Domir itu kata ganti, ya. Iya. Saya ulangi. Kata ganti dia, huwa itu menjadi ja'ala, enggak berubah. Ini ja'ala ini domirnya huwa. Artinya dia telah menjadikan. Sedangkan ja'alu, domirnya apa ini? Kok menjadi ini loh? Dari kata ganti apa? Hum. Hum. Kalau hum itu menjadi ja'alu. Hum. Kata ganti atau domir hum. Maka fi'il ini
tidak disebut ja'ala lagi, tetapi menjadi ja'alu. Ya. Itu artinya apa? Mereka telah menjadikan. Telah menjadikan. Ini loh. Nah kalau ini ja'alta, domirnya apa ini? Kata ganti yang terkait ini apa? Ta, anta. Anta. Ya, anta. Artinya apa berarti ini? Ja'al. Kamu telah menjadi. Kamu telah menjadi. Jadi domir anta kalau di fi'il itu menjadi ta. Ternyata. Kalau di ini nanti bingung lagi. Ini aja dia di isim dia. Kemudian ja'al tu. Ya. Domirnya apa ini? Kata ganti tu ini. Ana. Nah. Ya, kalau ana itu menjadi tu. Kalau ja'altum, domirnya Antum. Antum. Ya, ini menjadi tum. Kalau ja'alna, domirnya apa? Nahnu. Nahnu. Menjadi ja'alna. Bingung nggak? Masih cubuh. Iya. Ini sudah jadi pokoknya domirnya itu kalau ini tadi yang ini. Nah, ini tadi. Kalau di isim itu menjadi anta itu menjadi ka. Tapi kalau di fi'il menjadi ta. Ya, fi'il madhi menjadi ta. Kalau di isim kata benda itu menjadi i. Kita bi buku saya. Tapi kalau di fi'il menjadi tu. Ya, tu ini domirnya saya, ana. Ya. Fa'alta domirnya kamu, anta. Fa'altum domirnya kalian, antum. Fa'alna domirnya nahnu, ya kami. Ini robbuka domirnya anta di isim. Robbi domirnya ana, ya i. Ya. Kum, ya. Antum. Nah, ini bingung apa tambah bingung? Bisa dipahami, Bu Ibu? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, insya Allah pelan-pelan kita memang kata kerja itu memang agak perlu ya, agak perlu lebih detail gitu ya. Ini tadi ya kita praktekkan kembali kata kerja madi ya, bentuk fi'il bentuk madi yang tersambung dengan domir, 6 domir. Domir kata ganti yang tersambung dengan 6 kata ganti atau 6 domir. Ya, ja'ala itu huwa, dia telah menjadikan. Ke kanan agak atas menunjuk satu jari. Ja'ala dia telah menjadikan, ja'alu mereka telah menjadikan, ja'alta kamu menjadikan, ja'altu saya telah menjadikan, ja'altum kalian telah menjadikan, ja'alna kami telah menjadikan. Ya, kita praktekkan bersama. Saya ucapkan bahasa Arabnya dengan gerakan, ibu-ibu yang bahasa Indonesia dengan gerakan. Ja'ala. Dia telah menjadikan. Dia telah menjadikan. Ja'alu. Mereka telah menjadikan. Alta. Kamu telah menjadikan. Altu. Saya telah menjadikan. Ja'altum. Kalian telah menjadikan. Ja'alna. Kami telah menjadikan. Gue diurangi secara mandiri.
Ja'ala. Ja'ala, dia telah menjadikan. Ja'alu, mereka telah mereka menjadikan. telah Ja'al, menjadikan. telah menjadikan. Kamu telah Kami telah Saya telah menjadikan. menjadikan. Ja'altum, Ja'altum, saya telah kalian telah menjadikan. menjadikan. Ja'altum, kalian Kami telah menjadikan. Ja'alna, kami telah menjadikan. Kalau fa'ala tadi artinya apa? melakukan. Melakukan, dia telah dia telah melakukan. Kalau ja'ala, Dia telah menjadikan. alhamdulillah ya. Dua kata Idafa dan ja. kita hafal. Kalau bahasa Arab salah sedikit aja, salah panjang pendek aja, berbeda makna ya. Amin, amin, panjang ya. Amin itu artinya semoga Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bilang amin, amin. Nah itu sudah beda lagi. Ya, yang panjang a, minnya pendek itu artinya amanah. Ya, jadi panjang pendek juga mempengaruhi, apalagi ini ya huruf ya, berbeda lagi. Saya praktekkan, kira-kira ini artinya apa? Hal ja'ala, Apakah dia telah menjadikan? apakah dia telah menjadikan? Maka jawabnya na'am. Na'am. Ja'ala. Ya, dia telah menjadikan. Yang kedua, hal ja'alu, Apakah mereka telah menjadikan? ja'alu. Mereka telah menjadikan. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang menjawab jawabannya. Ja'ala. Na'am, ja'ala. Ja'alu. Na'am. Ja'alu. Ja'alu. Artinya apa? Hal ja'alta. Apakah kamu telah menjadikan? Kamu telah menjadikan. Ya. Jawabnya na'am ja'altu. Ya, iya. Ya, saya telah menjadikan. Saya telah menjadikan. Artinya, hal ja'altum. Apakah kalian telah menjadikan? Na'am ja'alna. Kami telah melakukan. Saya bacakan pertanyaannya, ibu-ibu yang menjawab jawabannya. Hal ja'alta. Na'am ja'altu. Ja'altu. Hal ja'altum. Na'am ja'alna. Na'am ja'alna. Kemudian ini ya. Tugas. Menghafal ini ya. Tambah satu lagi. Ja'ala. Apanya satu ya. Fataha. Membuka. Fataha, dia telah membuka. Fataha, dia telah membuka. Buka. Fatahu. Allah dia telah melakukan. Ja'ala dia telah menjadikan. Fataha dia telah membuka. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. Ya. Fataha dia telah membuka. Dia telah membuka. Mereka telah membuka. Fatahta, kamu telah membuka. Fatahtu. Dia telah membuka. Fatahtum, kalian telah membuka. Fatahna, kami telah membuka. Saya bacakan bahasa Arabnya dengan gerakan ibu-ibu yang artinya Fataha.
Dia telah Dia telah membuka. Buka. Fatahu, Mereka Mereka telah telah membuka. membuka. fatahta, Kamu telah Kamu telah membuka. membuka. fatahtu, Saya telah membuka. fatahtum, Kalian Kalian telah Kalian membuka. telah membuka. fatahna. Kami Kami telah telah membuka. membuka. Dipraktekkan secara mandiri. Fatah kami Fataha, telah dia telah membuka. membuka. Fatahu Fatahu, mereka mereka telah membuka. Fatah, Fatah kamu telah kamu telah membuka. membuka. Fatahtu Fatah saya tu, telah saya membuka. telah membuka. Fatahtum Fatah kalian tum, telah kalian membuka. telah membuka. Fatahna kami telah Fatahna, membuka. kami telah membuka. Alhamdulillah. Insya Allah kita dipahami ya, Ibu. Insya Allah. Alhamdulillah ya, pelajaran kita di 9B ya sudah selesai ya. Kita mempelajari fi'il apa tadi? Fi'il Madi Fi'il madhi, artinya apa? lampau. pekerjaan yang telah lampau. Fi'il madhi itu adanya fi'il atau kata kerja yang menunjukkan terjadinya perbuatan di masa lampau ya, sudah kita lakukan ya. Al fi'lu madhi huwa kullu fi'lin yadullu ala usulin amali fi zamanil madhi ya. Ada 3 fi'il madhi tadi. Yang pertama adalah apa? Fi'il apa? Fi'il madhi, Madi Apa? fi'il mudhari, mudhari Satu. amr. fi'il Amr. Ya, fi'il ada 3. Yang pertama adalah fi'il madhi, Madi fi'il mudhari, dan mudhari dan amr. fa'ala artinya apa? Dia telah Dia telah melakukan. Dia telah melakukan. Ya. Kalau dihubungkan dengan 6 domir kata ganti ya, yang terkait bisa menyebutkan fa'ala, kemudian berikutnya apa? Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, fa'altum, fa'alna. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altu, Fa'altum, fa'alna. Kemudian fi'il yang kedua tadi apa? Ja'ala. Fi'il mudhari. Apa? Yang pertama fa'ala, yang kedua apa? Oh, ja'ala. Ja'ala. Artinya apa ja'ala? Dia telah menjadikan. Kalau dihubungkan dengan 6 domir dengan gerakan Ja'alu, ja'alta, ja'altu, ja'altum, ja'alna. Sahih ya. Jadi ja'ala, ja'alu, ja'alu, ja'altu, ja'altu, ja'altu. Fi'il madhi tadi? Singkat telu mau apa, Mbak? Fataha. Ya, fataha. Artinya apa? Fataha. Dia telah membuka. Fataha. Fatah Ahmadun babun. Dia Ahmad telah membuka pintu. Fataha artinya membuka. Dihubungkan dengan 6 kata ganti yang terkait menjadi kata Fataha, fatahu, fatatum, fatahna. Jadi fataha, fatahu, fatahtu, fatahna. fatahna. Alhamdulillah ya, kita sudah 3 kata kerja yang kita hafal ya. Fa'ala, ja'ala, fataha. Ja'ala, fataha.
Ini tugas biasa ya, tugas tilawah dan hafalan ya. Hafalan ya, kosakata yang sudah kita pelajari itu diulang kembali. Caranya gimana? Ya dengan mengajarkan ya. Kalau tidak ada orang yang kita ajar, ya ajarkan pada diri kita sendiri ya. Dipelajari lagi. Karena bahasa Arab itu kalau tidak dipraktekkan ya lupa ya. Dia harus sering-sering dipraktekkan. Insya Allah itu ibu-ibu pelajaran yang ke-9 pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Monggo ibu-ibu, jika ada yang mau ditanyakan atau disaringkan. Nggak ada ya. Ya, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah untuk pelajari bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran ini. Ya. Amin. Istiqomah, pelan-pelan kita akan bisa. Ya. Jangan kalah dengan yang lain, ya. Tetap semangat. Ya. Insya Allah kalau nanti antum sudah mulai bisa, ya, antum akan merasakan, dengan semua akan merasakan benar ya, bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dan kita tahu ya makna yang ada berbeda ya, berbeda ketika kita membaca tilawah Al-Quran itu tidak tahu maknanya ya, nanti bekasnya atsarnya itu berbeda ya. Maka jangan putus asa ya, insya Allah bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, apalagi bahasa Al-Quran ya. Bahasa Al-Quran adalah bahasa yang sangat mudah, baik untuk dibaca, dipahami maupun dihafalkan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Masya Allah, pertemuan hari ini luar biasa nggih. Kita mendapatkan banyak sekali tambahan kosakata. Tadi tiga kata nggih, tiga fiil ya. Apa tadi? Fa'ala, ja'ala, dan fataha. Masya Allah, semoga ini bisa kita pelajari kembali. Kita tunggu nggih rekamannya dari Bu Indah. Semoga setelah ada rekaman ditambah dengan kita membuka kembali materi yang sudah dikirim oleh Ustazah Erlin ya, kita ulang-ulang kembali. Tadi kalaupun tidak bisa diajarkan ke orang lain, kita mengajarkan kepada diri kita sendiri. Ngoten nggih Bu-ibu. Sudah larut malam, monggo pertemuan pada malam hari ini kita akhiri saja. Sejenak monggo kita menundukkan diri kita, menundukkan hati kita untuk berdoa. Ya, kita baca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat dan selamat belajar, menyimak kembali, dan kita insya Allah akan bertemu kembali pada pekan depan dengan pertemuan ke-10 ya, berarti sudah insya Allah separuh jalan. Masya Allah, semoga senantiasa istiqomah dan semangat sampai akhir. Ya, mohon maaf dari saya kalau banyak salah khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.